Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aprilia dengan NIM G1E12501. Di sini kelompok kami akan membahas tentang titrasi asam basa dalam farmasi dan titrasi dalam pengendapan. Nah, di sini kelompok kami meminta ChatGPT mencarikan referensi terpercaya mengenai titrasi asam basa dalam farmasi dan titrasi dalam pengendapan. Di sini ChatGPT memberikan beberapa jurnal. Kelompok kami memilih jurnal yang berjudul Indikator V Argentometric Titration for Distance-Based Detection of Chloride Using Microfluidic Paper-Based Analytical Device. Nah, untuk jurnal tadi telah terindeks Q1. Ini sebagai bukti bahwa jurnal tersebut telah terindeks Q1. Lalu saya translitkan jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia, yang dimana menjadi titrasi argentometri dalam indikator untuk deteksi klorida berbasis jarak menggunakan perangkat analisis berbasis kertas mikrofluida. Pada bagian abstrak di sini menjelaskan strategi titrasi argentometri tanpa indikator menggunakan perangkat analitik berbasis kertas mikrofluida. Strategi ini didasarkan pada pembentukan garam perak yang tidak larut melalui reaksi yang terjadi antara analit dan titran pada saluran kertas. Nah, metode titrasi presipitasi berbasis kertas ini bebas dari tenaga ahli dan memiliki keunggulan konsumsi reagen atau sampel yang rendah, sekali pakai, portabilitas, dan pengoperasian yang sederhana dibandingkan titrasi presipitasi konvensional. Lebih penting lagi karena bebas dari indikator apapun, metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi lebih banyak spesies dibandingkan titrasi presipitasi konvensional. Titrasi presipitasi yang dibatasi oleh indikator, misalnya CO2, yang dapat membentuk garam perak yang tidak larut dalam cairan berair. Selain itu, dibandingkan dengan sebagian besar titrimetri berbasis kertas yang telah dilaporkan sebelumnya, titrasi presipitasi yang disajikan ini bebas dari indikator atau elektroda selektif ion untuk mendeteksi titik akhir titrasi. Nah, di sini saya tertarik mengangkat masalah, yaitu bagaimana mengatasi keterbatasan metode titrasi presipitasi konvensional yang masih membutuhkan indikator atau elektroda selektif ion. Di sini saya meminta kepada ChatGPT untuk mencari penyelesaian dari masalah bagaimana mengatasi keterbatasan metode titrasi presipitasi konvensional yang masih membutuhkan indikator atau elektroda selektif ion. Jawablah dengan jurnal terpercaya. Nah, di sini ChatGPT memberikan beberapa jurnal. Lalu saya tertarik untuk memilih jurnal Potentiometric Titration based on the reference electrode equipped with ionic liquid salt bright 1 precipitation titration of chloride with silver ions in water. Nah, jurnal tersebut telah terindeks Q4. Ini untuk bukti bahwa jurnal tersebut telah terindeks Q4. Lalu jurnal tersebut saya translitkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi titrasi potentiometri berbasis elektroda referensi yang dilengkapi jembatan garam cairan ionik. 1. Titrasi presipitasi klorida dengan ion perak dalam air. Nah, jurnal ini memberikan penyelesaian terhadap keterbatasan titrasi presipitasi konvensional yang masih membutuhkan indikator atau elektroda selektif ion. Yang dimana jurnal ini
yang dimana jurnal ini memberitahu bahwa dengan mengganti jembatan garang berbasis KCl pekat dengan ILSB telah ditunjukkan dalam hampir 20 tahun terakhir sejak ILSB diusulkan, bahwa potensiometri memungkinkan kita memperkirakan aktivitas ion tunggal secara lebih andal, termasuk pH yang didefinisikan berdasarkan aktivitas ion tunggal, ion hidrogen. Titrasi potensiometri berdasarkan ILSB menawarkan alternatif dari pemahaman tradisional tentang titrasi potensiometri yang dijelaskan di atas. Nah, artinya penggunaan elektrode referensi dengan ionic liquid saltbrite atau ILSB mengatasi masalah potensial sambungan cairan dan ketergantungan pada elektroda selektif ion atau indikator. Nah, pada kesimpulannya juga terdapat sebuah metode baru telah diusulkan untuk menentukan hasil kali kelarutan perak klorida berdasarkan titrasi potensiometri menggunakan elektroda referensi yang dilengkapi ILSB. Apa yang dijelaskan di atas dapat dilihat sebagai cara untuk kembali ke masa depan dalam titrasi potensiometri. Penelitian saat ini menunjukkan harapan dapat terwujud berdasarkan titrasi berbasis ILSB. Beberapa tahun yang lalu, James and Butler menulis hasil kali kelarutan tidak tumbuh di atas meja dari spora. Hasil kali kelarutan bergantung pada banyak pekerjaan yang melelahkan. Dalam metode saat ini, satu kurva titrasi dapat diperoleh dalam waktu setengah jam oleh titrator otomatis. Nah, di sini jelas bahwa metode ILSB adalah solusi yang ditawarkan. Titik ekivalen bisa ditentukan tanpa indikator warna maupun elektroda ion selektif khusus, karena kestabilan potensial lebih baik dan hasil bisa direproduksi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.